Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 12 September 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam dua pembacaan hari ini ya saudara. Yang pertama Yesaya 55 ayat yang ke-11 dan yang kedua Pengkhotbah 10 ayat yang ke-11. Kita baca lebih dahulu Yesaya 55 ayat yang ke-11 berkata demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Pengkhotbah 10 ayat 11, jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Firman Tuhan versus Mantra. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua ayat yang tadi saya baca mau memberikan gambaran ada banyak hal yang sangat jauh berbeda antara firman Tuhan dan mantra. Salomo menulis dalam Pengkhotbah 10 ayat yang ke-11 bahwa jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Saudara perhatikan di situ ada tukang mantra dan ada ular. Tapi kita lihat di dalam firman yang di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11, itu demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi yang ada di sana hanya firman, yaitu Allah sendiri. Kita mau lihat firman Tuhan versus mantra. Firman Tuhan melawan mantra dari dua ayat itu. Yang pertama kita mau lihat bahwa firman Tuhan itu keluar dari Tuhan yang berkuasa di langit dan bumi dan seluruh isinya. Tapi kalau mantra itu keluarnya dari tukang mantra alias dukun, paranormal dan seterusnya. Jadi mantra itu punya kedudukan di bawah firman Tuhan. Karena itu jika saudara dan saya diperhadapkan dengan dua tawaran, firman Tuhan dan mantra, saudara harus menolak mantra. Karena mantra itu berada jauh di bawah firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan yang diucapkan Tuhan, dan kemudian kita diberi firman yang sama untuk diucapkan kembali, itu anti gagal. Saya ulangi, anti gagal. Karena Yesaya 55 ayat 11 katakan semua yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan dibuat berhasil apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah suruhkan dari firman itu. Terbalik dengan mantra saudara. Di dalam mantra yang di dalam Pengkhotbah 10 ayat 11, jika mantra itu diucapkan, jadi jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra itu tidak akan berhasil. Artinya begini, mantra itu ada gagalnya. Mantra itu justru banyak gagalnya. Tapi firman Tuhan anti gagal. Saudara pilih yang mana? Pilih mantra yang banyak gagal, yang tidak punya ketahanan untuk berhasil. Dia tidak anti gagal, tapi firman Tuhan dia anti gagal dalam segalanya. Tentu saja kita harus pilih firman Tuhan karena dia anti gagal. Yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan itu pedang roh. Ibrani 4 ayat 12, pedangnya itu adalah hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi setiap firman Tuhan yang saudara dan saya ucapkan, yang Allah keluarkan untuk kita ucapkan, itu akan berfungsi menjadi pedang roh. Dan pedang roh itu hidup. Perhatikan, hidup, bukan pedang yang mati. Dan itu kuat dan tajam, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Berbeda dengan mantra. Mantra itu tidak hidup. Dia seperti pedang juga,
yang bisa menghancurkan musuh yang disasarkan, yang mau dihancurkan, tapi dia tidak hidup. Karena itu mantra punya kekuatan jauh di bawah kekuatan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan menghadapkan firman Tuhan versus mantra? Karena Tuhan tahu ada banyak anak Tuhan tertipu. Mereka banyak menggunakan mantra dalam kehidupan mereka untuk keberhasilan, untuk menambah keuangan, untuk banyak hal mereka menggunakan mantra. Padahal semua mantra itu pasti akan gagal. Dampaknya pasti akan membuat mereka suatu hari nanti akan hidup dalam kekurangan. Karena mantra itu tidak bisa tetap tinggal selama-lamanya. Terakhir, yang keempat, ternyata firman Allah itu akan tetap tinggal selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan firman-Nya akan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Artinya saudara tahu firman Allah itu tidak ada kadaluarsanya waktu saudara dan saya menggunakannya, waktu saudara dan saya mengucapkannya. Dia terus bisa dipakai, dia terus berlaku. Pedang roh itu berlaku seumur hidup. Berbeda dengan mantra. Mantra itu ada kadaluarsanya, tidak akan berlaku seumur hidup. Dan yang paling terakhir saya mau tutup bagian ini. Firman Allah tetap akan memberikan keuntungan 100% bagi kita yang mengucapkannya, yang memakainya sebagai pedang roh. Tetapi mantra itu tidak akan memberikan keuntungan bagi kita. Justru kita akan berbalik diserangnya. Suatu hari nanti kita akan menjadi sasaran penyerangan dari mantra itu sendiri. Karena itu Tuhan menasihati saudara dan saya hari ini. Kita tidak perlu memakai, mengucapkan, menerima, menggunakan, mencari mantra dalam hal apa saja. Tapi kita hanya butuh satu firman Tuhan. Kita butuh firman-Nya. Kita butuh firman-Nya. Karena firman-Nya itu hidup. Firman itu kuat. Firman itu tajam. Dia adalah pedang roh yang bisa mengalahkan segalanya. Ucapan firman itu anti gagal. Dan dia akan buat kita berhasil dalam segala hal. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa firman Tuhan versus mantra akan menang 100% firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan segala-galanya dan membuat hidup kita tetap berhasil. Amin.